pagi semuanya. Siapa di hari ini benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita sampai hari ini? Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Siapa yang tahu bahwa kehidupan kita hari ini karena anugerah Tuhan? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Karena ini bicara tentang keluarga, saya tetap ingin lihat Bapak Ibu dengan pasangan dan anak-anak. Dan lihat, kasih senyuman dong buat anak-anaknya, buat pasangannya. Dilihat wajahnya, bukan lihat saya. Oke. Tema sebulan ini CLCC bicara gini. Ada rancangan yang Tuhan berikan buat namanya sebuah keluarga. Tuhan tidak hanya asal abal-abalan dia menciptakan manusia, tidak hanya menciptakan satu keluarga. Makanya bukan nggak aneh. Makanya Tuhan menciptakan satu institusi pertama itu adalah keluarga. Karena Tuhan punya rencana. Seorang pencipta pasti punya tujuan menciptakan ciptaannya. Dan saya percaya Tuhan pun punya tujuan buat kehidupan kita pribadi demi pribadi. Dimanapun kita berada, engkau yang sudah menikah, yang belum menikah, Tuhan percaya Tuhan tempatkan engkau di sebuah keluarga. Bukan suatu kebetulan. Tapi ada hal yang Tuhan mau kerjakan namanya lewat keluarga. Amin. Dan tema hari ini saya akan share tentang melayani dengan kasih di dalam keluarga. Oke, melayani dengan kasih di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kali untuk kita mempraktekkan kasih itu. Keluarga adalah tempat praktek pertama kali untuk melayani. Maaf, bukan di gedung gereja atau dimanapun. Tapi keluarga adalah tempat praktek kita, eksperimen kita, labnya kita untuk kita belajar melayani. Sebelumnya kita mau lihat. Di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan tidak pernah menciptakan setengah laki-laki setengah perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan keluarga, pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu tentang bicara gini. Tuhan menciptakan manusia itu ada tugas khusus buat kehidupan kita seorang manusia. Tuhan mau kita menjadi rekan kerjanya Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan lewat manusia. Dan gak hanya itu, Tuhan kita dikasih beri tanggung jawab sama Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi, bicara gini. Kita menghasilkan keturunan-keturunan ilahi yang hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar menghasilkan anak, membesarkan anak. Tetapi ada tugas fungsi seorang tua. Untuk seorang anak yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Dan gak hanya itu saja. Tuhan kasih kuasa buat kita. Tuhan katakan taklukkanlah bumi. Taklukkanlah apa yang ada di dalam bumi. Tuhan kasih kuasa buat kita. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah melayani. Bicara melayani bukan berarti kita melayani di seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, berapa lama kita mengenal Tuhan, berapa lama seringnya kita rajin ke gereja, pelayanan di persekutuan manapun juga. Tapi melayani bicara tentang keberfungsian dan keteladanan hidup kita yang dapat dilihat, didengar, diraba dan dalam hidup sehari-hari. Melayani di dalam gereja, di luar rumah bisa bermanipulasi. Tapi sebenarnya melayani yang utama adalah di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Di mana disitulah praktek kita mulai memberikan diri, praktek pengorbanan, ada kerelaan hati, ada inisiatifnya. Karena kita tahu siapa yang menjadi otoritas dalam hidup kita. Kalau Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupan kita, pasti kita punya kerinduan untuk melayani. Karena melayani, mengasihi itu pinta taat. Perintahnya Tuhan, ada kerelaan hati karena kita tahu siapa yang menjadi otoritas dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan dalam hidup kita menjadi otoritas dalam kehidupan kita, sangat nggak mudah. Bahkan kita tidak mau melakukan melayani dan mengasihi keluarga kita. Boleh tahu saya di sini siapa yang sudah menikah? Boleh angkat tangannya? Yang punya anak?
Yang punya menantu. Ya, yang belum menikah, kita mau lihat sebenarnya. Ada tugas yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Saya akan bagi empat step sebagai suami istri, 3 step sebagai istri, sebagai orang tua dan anak. Tuhan ciptakan pria itu menjadi seorang kepala. Tuhan menciptakan wanita dan pria itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Bicara gini, Tuhan tuh memandang manusia tuh laki-laki dan perempuan tuh sederajat, setara, tidak ada kelas 1 dan tidak ada kelas 2. Semuanya sama di mata Tuhan. Semuanya sama dinilai di mata Tuhan. Tapi banyak budaya yang menempatkan seorang wanita menjadi wanita kelas 2. Tapi Tuhan bicara kita setara, segambar serupa dengan Tuhan. Pria Tuhan ciptakan dengan fungsi engkau menjadi seorang kepala. Efesus 5 ayat 23 mengatakan ini karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bapak-bapak pria, Tuhan tempatkan engkau tuh menjadi kepala. Engkau yang memimpin, engkau yang melayani, engkau yang mengasihi. Bicara tentang memimpin, engkau yang membawa keluargamu kepada tujuan. Seorang pria harus punya tujuan dalam menikah, engkau akan membawa keluargamu kemana? Engkau yang memimpin, yang mengambil keputusan, engkau yang mengarahkan keluargamu. Kalau seorang pemimpin pria yang hidupnya tidak lekat kepada Tuhan, amburadul keluarganya. Keluarganya entah akan dibawa kemana. Pria, engkau Tuhan tempatkan menjadi seorang kepala untuk memimpin. Melayani bicara gini, engkau punya tanggung jawab buat keluargamu. Engkau bertanggung jawab memenuhi keluargamu. Engkau memberikan rasa aman buat keluargamu. Engkau yang bekerja buat keluargamu. Bicara itu tentang tanggung jawab. Bagaimana engkau harus menempatkan pasanganmu istri menjadi teman pewaris dari kasih karunia. Agar doamu tidak terhalang. Itu yang Tuhan berikan engkau menjadi seorang kepala, suami para pria. Bicara tentang pengambil keputusan, suami mengambil keputusan bukan berarti tidak dikomunikasikan dengan pasanganmu. Balik lagi, semuanya harus didiskusikan, harus dikomunikasikan. Sehingga terjadi keputusan. Yang mengambil keputusan adalah suami. Kemudian mengasihi istri. Efesus 5 ayat 25 mengatakan gini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami, kasihilah istrimu. Boleh lihat lagi istrinya? Gimana wajah istrinya? Cemberut kayak pepaya busuk atau gimana? Bersuka cita enggak istrinya? Dilihat bapak ibu, bapak-bapak lihat pasangannya. Suami, pria engkau adalah sumber. Kalau sumbernya tertutup, sumbernya kotor, banyak sumbatan, apa yang kau akan alirkan buat keluargamu? Seorang pria, seorang sumber harus melekat kepada pemberi sumber, yaitu Tuhan. Seorang pria hidupnya harus takut pada Tuhan. Seorang pria harus hidupnya melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak suami tidak mengambil keputusannya, tidak mengambil keberfungsiannya menjadi seorang kepala. Banyak suami membiarkan istrinya mengambil tanggung jawab suami. Tujuan apa? Saya gak mau ribut. Saya orang stabil, semua pengen adem, ingin menyenangkan istri. Bukan gak boleh kita suami menyenangkan istri, tapi harus ada batasan-batasan tahu. Yang Tuhan berikan engkau seorang pria menjadi seorang kepala, memimpin, melayani dan mengasihi istri. Dan gak hanya melayani atau mengasihi istri, engkau juga mengasihi anak-anakmu. Seorang istri, Tuhan ciptakan kau menjadi seorang penolong. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bicara sepadan kita semua sama di hadapan Tuhan. Kenapa wanita diambil dari tulang rusuk bicara tentang sepadan? Mengapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena Tuhan gak mau wanita diinjak-injak oleh pria. Kenapa Tuhan tidak menciptakan wanita dari tulang kepala? Karena Tuhan tidak mau wanita menjadi kepala. Tapi Tuhan mau engkau wanita menjadi seorang penolong buat keluargamu. Ini bicara tentang ada suatu kepekaan yang Tuhan berikan buat kita seorang wanita. Wanita diibaratkan seperti Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan ngomong pada murid-muridnya. Aku akan percaya, aku memberikan seorang penolong buatmu. Roh Kudus yang menghibur, mengisyafkan, mengingatkan,
Ada roh pewahyuan dalam seorang wanita. Bukan wanita penghibur ya. Tapi menghibur yang karena kelekatannya dengan Tuhan. Tahu seorang perempuan. Ibu-ibu tahu kan kalau anaknya lagi sedih. Dia bisa punya, ayo ada apa. Jangan aneh kadang ya bapak-bapak. Kadang-kali ibu-ibu ngomongnya saya rasa gitu kan. Bener gak? Yang gak bisa diterima oleh logika laki-laki. Orang lelaki mainnya mainnya otak kiri. Saya rasa itu yang tidak bisa diungkapkan oleh seorang wanita. Karena itu kepekaan yang dilahirkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan buat seorang wanita. Kepekaan dia mengurus rumah tangga, ya mengurus keluarga, mengurus suami. Itu seorang tugas yang Tuhan berikan buat seorang wanita. Dan gak hanya itu, Tuhan mau wanita tunduk kepada suamimu. Itulah perintah Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak istri-istri yang tidak tunduk kepada suamimu. Tapi banyaknya menanduk suamimu. Tapi Tuhan ngomong kau tunduk kepada suami, itu perintah Tuhan. Di Efesus 5 ayat 22 ayat mengatakan begini. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seorang istri Tuhan ciptakan supaya menjadi tunduk kepada suamimu. Menghargai tanggung jawab suami, menghargai keputusan suami, menghargai apa yang dilakukan suami. Walaupun suami tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kita belajar tunduk kepada suami kita seperti kita tunduk kepada Tuhan. Seorang wanita Tuhan ciptakan menjadi tiang doa. Bangunan tidak akan kokoh kalau tidak ada tiang. Tapi seorang istri itu menjadi tiang mendoa buat keluargamu. Engkau yang berdoa memagari keluargamu, suamimu, anak-anakmu. Itulah Tuhan kerjakan buat seorang istri menjadi tiang doa. Hari-hari ini banyak sekali pasangan suami istri yang keberfungsiannya terbalik. Suami menjadi istri, istri menjadi suami. Tidak akan maksimal kau menjadi keberfungsianmu. Engkau akan mandul di dalam keberfungsianmu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak pertengkaran, keributan, saling menyalahkan, saling menyakiti, saling menuntut. Terlebih tidak ada keteladanan yang kita berikan buat anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita nanti akan menikah kalau lihat hubungan papa mamanya hancur, lebur. Dan hari ini banyak anak-anak muda tidak mau menikah dengan terikat dengan pernikahan. Mereka banyak kumpul kebo. Karena apa? Tidak ada keteladanan dari suami dan istri. Kalau tidak ada keberfungsian terbalik. Engkau tidak bisa sepakat, engkau tidak bisa sehati dengan pasanganmu. Apa yang kau akan putuskan buat keluargamu? Udah gitu ditambah kita banyak luka. Gambar diri kita belum beres. Kita punya trauma dengan keluarga kita. Fungsi yang terbalik yang kita lakukan tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan lewat nama keluarga kita. Perbedaan fungsi yang terjadi bukan untuk saling, wah gua ini ya menyombongkan diri, enggak. Tapi perbedaan fungsi ini kita saling melengkapi pasangan suami dan istri. Kita sinergikan untuk kita sama-sama maksimal bertumbuh. Engkau pria menjadi seorang kepala, wanita menjadi seorang penolong. Hubungan suami adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Inilah harus kita tampilkan kepada anak-anak kita. Hubungan suami istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Hari ini baca tentang orang tua. Seorang ayah Efesus 6 ayat 4 mengatakan begini. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak, engkau menjadi kepala, pemimpin. Engkau yang mengarahkan keluargamu. Engkau punya tugas, engkau mendidik anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bicara mendidik, engkau memberikan identitas kepada anak-anakmu. Hari ini banyak LGBT terjadi, kenapa? Anak-anak tidak punya identitas yang diberikan oleh ayahnya. Engkau seorang ayah, engkau harus berikan tujuan hidup kepada anak-anakmu. Jangan sampai anak-anak akhirnya punya tujuan yang lain kan dia didapat dari luar, tidak dapat dari seorang ayah. Bagaimana engkau memperlakukan istrimu untuk anak-anak lihat. Apakah anak-anak aman, rasa aman dengan datangnya papa. Dengan kehadiran seorang ayah. Dan seorang ayah engkau harus hidup benar, ada integritas dalam kehidupanmu. Perkataan, sikap, hati itu harus sesuai dengan apa yang kau lakukan. Karena anak-anak melihat dari figur seorang ayahnya. Menceritakan kesetiaan Tuhan, seorang ayah harus menceritakan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan kepada anak-anaknya.
Itu menjadi bekal buat anak-anaknya. Yesaya 38 ayat 19b mengatakan gini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Dan ada nilai-nilai yang harus diberikan ke orang tua, seorang ayah kepada anak-anaknya. Ada di Indonesia Timur, suatu kali, seorang pria menelpon, maaf kata, seorang wanita panggilan. Akhirnya deal, mereka sudah deal. Datanglah ketemu di satu hotel dan apa yang terjadi? Ternyata wanita panggilan itu adalah anaknya sendiri. Bagaimana seorang bapak bisa mengatakan integritas kalau kehidupanmu dia terjadi teladan? Engkau selingkuh, engkau narkoba, kata-kata kasar. Gimana kehidupanmu bisa menjadi punya integritas menanamkan nilai-nilai? Apalagi mendidik anak-anakmu dalam nasihat Tuhan. Seorang bapak memberikan arahan, peringatan, teguran, dan disiplin. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah. Kita biarkan kesalahannya, enggak. Kalau anak kita punya kesalahan, dia harus tetap diarahkan, dikasih peringatan. Dan banyak hari ini orang tua menutupi kelemahan anak-anaknya. Karena takut, malu, kita pelayan Tuhan. Membentengi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tidak pernah menyesal apa yang mereka lakukan itu salah. Seorang ibu, 1 Tesalonika 2 ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Seorang ibu memberikan sisi kepenuhan dari sisi emosi, sisi jiwanya. Makanya seorang ibu harus pulih dulu untuk dia bisa menanamkan emosi yang baik buat anak-anaknya. Merawat, ada sisi sentuhan, sisi emosional yang kita kasih lewat kita menerima anak kita puji anak kita, ada penghargaan. Seorang anak belajar empati itu dari seorang mama. Bagaimana dia punya peduli kepada orang lain, gimana dia bertumbuh, bagaimana dia mengatakan terima kasih itu dari seorang mama. Dan bicara tentang mengasuh, kita berikan perhatian, sentuhan, kehadiran kita dalam kehidupan anak-anak kita. Seorang anak perempuan akan belajar bagaimana dia mengenal pria dari seorang papahnya. Dan seorang anak laki-laki akan mengenal seorang perempuan seperti apa dari seorang mamanya. Dan kalau kita sebagai orang tua tidak pernah hadir dalam kehidupan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang memberontak. Anak-anak kita akan dapatnya dari orang lain, media sosial, TikTok, free sex. Hidupnya gak jelas arah tujuannya, generasi yang lemah sedikit-sedikit. Anak-anak sekarang kalau harus diakui ya, karena anak-anak sekarang keras sedikit, aduh lemas, capek, gak tahan dengan namanya goncangan, gak kuat dalam menghadapi tekanan. Karena mereka tidak pernah diarahkan oleh orang tua. Gak pernah mereka dapat nilai-nilai yang benar dari orang tua. Gak ada keteladanan, gak pernah hadir orang tua. Dan hari-hari ini banyak anak-anak muda yang sudah menikah tidak mau punya anak dengan alasan apa? Gua gak mau seperti gua yang gua alami. Gua gak mau banyak kecewa dan gua gak mau banyak terluka. Ngapain gua punya anak nanti kalau kayak gua lagi? Bapak Ibu sebagai orang tua kita harus hadir dalam kehidupan anak-anak. Bapak Ibu yang punya mantu maaf. Saya katakan om tante walaupun saya belum punya mantu ya. Om tante anak-anakmu sudah menikah. Prinsip meninggalkan harus tetap dilakukan di dalam keluargamu. Bapak ibu om tante tidak lagi bisa mencampuri urusan orang anak-anakmu. Enggak bisa. Kamu bapak ibu tidak bisa lagi mengontrol keluarga anakmu. Ini kan sudah beda. Jangan sampai kita mengontrol anak-anak kita bahkan mengontrol mendidik cucu kita. Nanti cucu anak kita bingung mau ikut yang mana, ikut emak engkong perintahnya atau papa dan mama. Ada kejadian seorang emak dan engkong dia punya anak. Selalu orang tuanya bilang kepadanya kamu tidak mampu. Sampai akhirnya anaknya itu diambil diasuh oleh dia. Diantarkan dijemput sekolah oleh emak engkongnya suatu kali. Emak engkongnya pergi gak ada yang ngejemput. Dijemput oleh papa mamanya nangis anak kecil umur 2 tahun. Maaf om tante, sekali lagi saya bukan untuk menggurui. Tapi cukuplah engkau om tante. Jangan lagi engkau mencampuri urusan anak-anakmu. Engkau boleh ngasih nasihat, menghormati mereka. Tetapi balik lagi keputusan ada di anak-anak kita. Amin. Amin. Tanggung jawab orang tua adalah membawa anak-anaknya mengalami dan mengenal Tuhan melalui kehidupan orang tuanya.
Menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kesetiaan Tuhan lewat keteladanan orang tua itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah membawa anak-anak yang mengalami dan mengenal Tuhan melalui kehidupan orang tuanya. Perjalanan anak ke depan tidak akan mudah. Tapi kalau anak-anak kita dibangun kebenaran firman Tuhan, nasihat, diajar, dididik oleh orang tua yang hidup takut akan Tuhan, saya percaya mereka akan faith untuk dia menghadapi tantangan ke depan. Kita mulai doakan anak-anak kita sejak dalam kandungan anak kita. Kita mulai bangun hubungan dengan anak-anak kita, kita hadir di setiap musim kehidupan anak-anak kita. Warisan apa yang kita berikan buat anak-anak kita? Bukan materi, bukan kekayaan, bukan usaha. Oke, itu bagus Bapak Ibu. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik itu akan hancur. Tapi yang kita wariskan kepada anak-anak lagi bicara tentang keteladanan hidup kita. Itu yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Contohnya adalah Timotius. Bagaimana seorang Timotius hidup takut akan Tuhan, dia melayani dengan luar biasa. Karena apa? Ada seorang nenek dan ibunya takut akan Tuhan yang mendoakan dia. Maukah Bapak Ibu kita melihat keluarga kita adalah milik Tuhan? Maukah kita punya komitmen membawa keluarga kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita. Sebagai anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Harus hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam, itu adalah suatu perintah yang penting yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Anak-anak, hai, yang kau harus taat dan hormat kepada orang tuamu sebagai otoritas di atasmu. Mungkin orang tua kita orang tua yang tidak sempurna, banyak kesalahan. Tapi itulah orang tua yang Tuhan tempatkan buat kehidupanmu. Dan kita tidak bisa memilih, saya pengen dilahirkan dari orang tua yang seperti yang kita inginkan. Tapi orang tuamu adalah otoritas dalam kehidupanmu yang akan memimpinmu. Buat engkau yang belum menikah, hai pria, engkaulah mulai memimpin dirimu sendiri. Engkaulah bertanggung jawab pada dirimu sendiri sebagai bentuk kita taat dan hormat kepada orang tua kita. Belajarlah mulai mengasihi orang tua, kakak, adik kita. Buat engkau yang seorang wanita, belajarlah peka menolong keadaan orang tuamu. Jangan mager, main TikTok segala macam, disuruh tuh susah. Kalau disuruh bantu rumah tangga tuh selalu ngomel, alasan banyak sibuk, kerjalah kuliah, banyak PR segala macam. Asiknya main handphone. Mulailah belajar inisiatif, peka dengan keadaan sekitar. Tunduk pada otoritas Tuhan. Kau menjadi tiang doa buat keluargamu. Hai anak-anak muda. Bentuk taat dan hormat kepada orang tua, engkau bertanggung jawab dengan dirimu. Engkau menyelesaikan sekolah, bekerja dengan baik dan terlebih. Engkau menjaga keperawananmu dan keperjakaanmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang harus kita jaga anak-anak muda. Hai, perkataan, sikap, pikiran, kasih kita untuk kita jadi teladan buat orang-orang sekitar kita. Buat yang sudah menikah, engkau taat dan hormat. Engkau harus menghormati orang tuamu. Kalau taat, maaf Tante balik lagi ya, gak menggurui. Papa orang tua boleh kasih pendapat, tapi keputusan kepada anak-anak. Kepada anak-anakmu yang sudah menikah. Keputusan pada suami istri. Hari-hari ini saya melihat banyak orang tua yang dilupakan oleh anak mantunya. Betapa pedih sedihnya hati orang tua. Selama ini mereka mengurus, membesarkan kita, tapi banyak anak-anak yang sudah menikah tidak pernah yang melalaikan orang tuanya. Gak pernah hadir buat orang tuanya. Selalu sibuk-sibuk, pergi main orang tuanya gak pernah dibawa. Pergi makan orang tuanya gak pernah dibawa. Yuk buat yang sudah menikah, kita hormat kepada orang tuamu. Yesus pun telah menunjukkan dia hormat kepada orang tua, kepada Bapa di surga. Dia taat kepada perintah Tuhan. Taat dan hormat kita kepada orang tua adalah bukti taat dan hormat kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau hormat dan taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak hormat dan taat kepada orang tua yang kelihatan. Mungkin kita sulit untuk hormat dan taat kepada orang tua yang membuat kita menderita, kita sakit segala macam. Tapi kita belajar tetap taat dan hormat kepada orang tua kita. Untuk kita boleh memperlihatkan kasih Tuhan.
Keluarga adalah tempat pertama kita untuk melayani dengan kasih, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Keluarga adalah tempat pertama kali kita mempraktekkan kasih itu. Bagaimana kita belajar mengorbankan diri kita seperti Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Bagaimana kita punya kelembutan, kerendahan hati, mau dibentuk, mau dibentuk oleh Tuhan. Punya kerelaan hati, kita belajar melepaskan ego kita, tidak mempertahankan hak lagi. Kita belajar menerima tanpa syarat seperti Tuhan Yesus pun menerima kita tanpa syarat. Kita belajar untuk gak saling menuntut. Jangan siapa, suami duluan, orang tua duluan, anak enggak ada. Inisiatif siapa yang mau berubah duluan. Perubahan kita akan mendatangkan berkat buat orang-orang lain di sekitar kita. Tapi kita perlu, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita perlu kasih Tuhan untuk mempersatukan kita, menyempurnakan kehidupan kita untuk kita bisa membuktikan, bukan membuktikan, untuk kita taat dan perintah kepada Tuhan, melayani dan mengasihi keluarga kita. Hanya kasih Tuhanlah, setiap kita yang pernah mengalami kasih Tuhan punya kerinduan untuk taat dan hormat kepada Tuhan. Belajar melayani, belajar mengasihi. Kita perlu kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa melakukan keberfungsian kita. Tuhan memilih kita, hidup kita milik Tuhan. Tuhan memilih kita dipilih, ditebus, dikuduskan dan kita dijadikan anak lewat karya Tuhan di atas kayu salib, bicara tentang kasih agape. Walaupun kita berdosa tapi Tuhan mau mati buat kehidupan kita. Maukah kita menjadi seorang suami, istri, orang tua, anak melakukan kasih agape ini? Kasih yang penuh dengan pengorbanan walaupun orang-orang sekitar kita tidak pernah berubah. Mungkin belum berubah. Kasih Tuhan yang sempurna memampukan kita untuk saling melayani, saling mengasihi dan menghasilkan buah. Ini bicara kehidupan kita menjadi garam dan terang dunia. Orang yang telah mengalami kasih Tuhan dan tinggal di dalam kasih itu punya kerinduan melakukan perintah Bapa melayani dengan kasih. Ayat terakhir. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku berikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih itu perintah. Kalau tuh kita tahu siapa yang menjadi otoritas kehidupan kita, kita akan mentaati perintah Tuhan, mengasihi. Walaupun susah, ya. Tapi kita belajar mengasihi sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, kita mau belajar melayani, mengasihi keluarga kita. Ada kerelaan, taat bisa kita mendengar dan kita melakukan. Seperti seorang murid. Makanya kita harus dimuridkan. Murid akan berlaku seperti gurunya dan karena dia melihat gurunya. Siapa yang menjadi guru kita? Kalau Tuhan Yesus menjadi guru kita, kita akan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Melayani, mengasihi. Melayani dalam kasih, dalam keluarga dimulai dengan gini Bapak Ibu. Membangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun mulu, kita jangan kosong. Hati kita gak boleh kosong, jiwa kita gak boleh kosong. Siapa yang bisa memenuhi? Hanya Tuhan dan hanya kasih Tuhan yang bisa memenuhi kita dan kita membuat lekat kepada Tuhan. Memampukan kita melakukan fungsi kita dan kehidupan kita menjadi teladan. Melakukan keberfungsian kita menjadi suami, istri, orang tua dan anak. Membangun keteladanan. Menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini pertanyaan buat kita semua. Keluarga kita milik Tuhan. Kemana kita akan beribadah? Siapa yang menjadi otoritas buat kehidupan kita? Apa yang menjadi keputusan kita? Hari ini saya ada lewat keteladanan orang tua saya. Orang tua saya tidak sempurna. Tapi saya melihat keteladanan kesetiaan dia dalam melayani. Sampai hari ini papa mama saya masih tugas menjadi asyir.
Jam 5 pagi sudah datang ke gereja, ibadah jam 6 pagi. Papa mama selalu mengingatkan kami untuk kami tetap melayani. Karena hidup kita kami anugerah. Dan satu yang saya membuat kuat sampai hari ini adalah suami saya. Suami saya yang mengambil bagian, dia melakukan, memimpin, melayani, dia mengasihi. Membuat saya hari ini sampai ada karena dia. Tuhan pakai suami saya, Tuhan pulihkan suami saya. Tuhan remukan suami saya. Tuhan banyak proses suami saya. Tapi saya melihat respon suami saya yang dia taat kepada Tuhan. Dan suami saya, dia memuridkan saya dan memuridkan anak-anaknya. Walaupun kami kehilangan momen bersama dengan anak kami, Tuhan kembalikan, Tuhan balikan itu semua. Tuhan kasih kesempatan kedua buat kami. Dan akhirnya, kenapa moto Start at From Foto itu ada mulai dari situ. Kami mau apa yang kami dapat dari Tuhan, kesetiaan Tuhan kami mau ceritakan kepada orang-orang. Tapi dimulai dari rumah. Seorang suami yang berfungsi, memimpin, mengasihi, dia melayani. Menjadi kepala seorang istri yang menolong, punya kepekaan, tunduk dan hormat menjadi tiang doa. Orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak. Dan anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Hari ini, pagi ini, engkau mengalami apa hubunganmu dengan suami istri? Hubunganmu orang tua dengan anak. Anak-anak punya gejolak sendiri. Pernahkah kita bersyukur buat keadaan keluarga kita? Tuhan menempatkan keluarga kita bukan kebetulan. Tapi Tuhan mau lewat keluarga kita, Tuhan bisa menyatakan ada kasih. Punya kerinduan kita untuk melayani. Bapak Ibu, mari kita pejamkan mata. Engkau yang berada datang dengan anakmu, dengan pasanganmu, kau gandengan tangan.